Bapak sekalian, mungkin sedikit kenapa kita ini harus mendapatkan harta dengan halal. Sedikit lah ya, saya ingin memberikan hikmahnya. Yang pertama, kalau kita dapatkan harta dengan halal, pasti tenang. Menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Jenteing loba oge duit, yang penting mah halal. Karena itu akan membuat tentram jiwa kita. Ya, tenang jiwa kita. Daripada seetik harta haram deh. Nggak seetik haram deh. Waduh, udah gelisah. Nah, jadi kalau pilihannya pengen banyak halal atau sedikit haram, ya banyak halal. Daripada sedikit karena halal itu akan membuat tentram hati kita, tenang jiwa kita. Tenang we hati. Ya, serina ge bisa lepas lah gitu ya. Namun kita mendapatkan mengkonsumsi rezeki yang halalan thayyibah. Tapi kalau itu haram, walaupun banyak barangkali, walaupun banyak tapi haram, akan gelisah itu. Tidak tenang perasaan, tidak tenang jiwa, nggak tentram hati kita. Jadi yang pertama, kenapa Allah itu menyuruh kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan menghindari yang haram, supaya hati dan jiwa kita tentram dan tenang, ya, lapang dan bahagia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para rahimakumullah, ya, ternyata salah satu faktor yang membuat bahagia hidup adalah di antara itu rezeki yang halalan thayyibah. Ada 4 faktor penting, dalam hadis yang lain ada 7 ya. 7 indikator dan 4 indikator. Yang saya sebutin 4 aja lah. Arbaun. Apa? Arbaun itu 4 ya. Arbaun min sa'adatil mar'i. 4 perkara yang membuat bahagia hidup, kata Rasul begitu. Yang pertama, ayakuna zaujatuhu muwafaqatan. Dia memiliki pasangan hidup yang satu visi, satu misi, satu pandangan hidup. Nah, ini menarik ini. Jadi kalau istri dan suaminya ya seia sekata lah ya. Ya, tujuan hidupnya jelas ya. Sama ya, landasannya jelas kan. Kemudian juga visinya juga sama, misi hidup juga sama. Itu akan bahagia. Tapi kalau ya, pasangan hidupnya tidak satu visi, yang satu hidupnya ibadah, yang satu untuk ya matre gitu. Suaminya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, atau satu lagi istrinya itu sebaliknya ya. Dia mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati untuk apa? Lil mal. Untuk harta lah. Nah, ini kan akan ya ramai apa itu ya? Karena beda tujuan hidup, beda visi dan misi, beda pandangan. Saya kira itu menjadi penting. Makanya ya tugas kita semuanya harus ada pembinaan ya, pembinaan pada keluarga agar seia sekata, seia sejalan. Karena salah satu indikator kata Rasul kebahagiaan seorang itu pasangan itu harus muwafaqatan. Apa? Muwafaqatan. Hatinya, jiwanya, pikirannya ya harus sama lah. Ya, punya visi misi hidup yang sama. Itu yang pertama sekali. Yang kedua ya wa auladuhu abroron kata Rasul. Jadi yang kedua itu orang yang akan begitu orang yang punya anak yang soleh. Jadi pasangannya soleh, anak pun soleh. Istri soleh, suami soleh, anak soleh. Itu indikator kebahagiaan. Karena kalau istrinya solehah, suaminya soleh, bapaknya soleh lah. Tapi anaknya toleh gitu. Nggak ganggu oke. Bapak urusan, dipanggil kantor polisi gitu. Nah, itu jadi yang kedua itu Pak. Ya, yang kedua. Yang ketiga, pas sekalian kata Rasul. Jadi indikator kebahagiaan itu adalah wa ikhwanuhu sholihin, memiliki teman-teman, sahabat-sahabat yang soleh gitu. Nah, itu lingkungannya soleh itu. Jadi kalau jadi ya, sudah di rumah soleh enak, tenang, punya anak juga soleh, enak dilihat, didengar ya.
apa namanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, punya teman cuma soleh gitu. Ngajak pada kebaikan terus, jadi support dengan kebaikan, responsif. Pada ajak kebaikan itu responsif, ya, cepat meresponnya gitu kan. Dan juga punya lingkungan yang soleh itu tapi lingkungan juga soleh ya, tetangganya soleh. Makanya dalam agama itu aljar qobladar, apa? Aljar qobladar. Kalau kita mau beli rumah itu lihat lingkungannya katanya. Lihat lingkungan dulu, ya. Lihat lingkungan. Baru bikin rumah gitu. Alhamdulillah ya, pas ini lingkungan kita sudah baik ya. Tuh, kan itu mahal sekali ya. Mahal. Yang membuat makan bukan hanya lokasi ya, tapi lingkungan. Makanya Rasul mengatakan aljar qobladar. Lihatlah lingkunganmu sebelum kau membangun rumah. Barahimakumullah, maka untuk itu karena apa? Karena lingkungan itu akan menjadi indikator penting kebahagiaan hidup. Makanya tadi pasangan hidup yang muwafaqah, juga anak yang soleh, juga teman-teman lingkungan yang soleh. Nah, yang keempat kaitan dengan kita ini, wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Nah, hendaknya pencahariannya itu ada di negerinya, tentu yang halal, yang thayyib. Sudah halal, sudah thayyib, di negerinya lagi. Itu kudu jauh-jauh ke Ethiopia gitu, dengan duitnya gitu. Ethiopia jauh. Ke kemana ya? Tapi boleh aja, nggak apa-apa. Kalau ada orang cari pencaharian ke Hong Kong, ke Arab Saudi, nggak apa-apa. Tapi kata Rasul, salah satu indikator kebahagiaan itu adalah apa? Ya itu di negeri sendiri gitu. Di Indonesia lah, atau di Jawa Barat, atau di Bogor gitu. Nah, itu boleh aja. Fi baladi. Tapi tentu halal dan toy. Jadi unggah poe tiasa. Ya, kapendak sareng tadi ya, anak ya, istri caroge itu kan, nah itu dan kebahagiaan walaupun tidak ada masalah, nggak apa-apa kita kan. Itu semua kan, setiap jengkal adalah ardullah ya, apa bumi Allah. Jadi silakan pasiru kan, bertebarlah engkau di muka bumi kan begitu. Jadi tidak apa-apa kita cari pencaharian dimanapun di bumi Allah ini ya. Mau di Kanada, di Amerika, mau di Singapura yang ramai sekarang ya, mau di Thailand dan sebagainya, ya. Yang jelas kata Rasul, ya, salah satu indikator kebahagiaan adalah apa? Pencariannya di negeri sendiri. Tentu halalan. Bapak sekalian, itu yang kedua. Kenapa Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk ya mencari harta dengan halal dengan thayyib? Karena yang pertama tadi, halal itu akan mendatangkan ketentraman, ya, ketenangan jiwa. Ya, yang kedua akan mendatangkan kebahagiaan. Yang ketiga, makanan yang halal itu akan mempengaruhi pada perilaku yang baik. Kalau makanannya halal, insya Allah baik juga perilakunya. Karena ada korelasi antara apa yang kita makan dan apa yang kita kerjakan. Gitu. Maka dalam surah misalkan Al-Mu'minun ayat 51, ya, Al-Mu'minun ayat berapa? 51. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Wahai Rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yang halal dan yang baik. Wa'malu sholihah. Nah, setelah itu ada perintah untuk mengerjakan amal Jadi diawali dengan makanan. Ini menunjukkan bahwa memang ada korelasi antara makanan dengan perilaku. Kalau orang banyak mengkonsumsi makanan yang halal dengan cara yang halal juga, cara mendapatkannya itu akan solihah kata Allah. Apa? Akan solihah. Insya Allah akan ada perilaku yang solih. Tapi kalau orang banyak mengkonsumsi makanan yang haram, baik itu zatnya maupun sababinya, maka ya itu akan punya pengaruh. Perilaku yang menyimpang dari tuntunan agama. Makanya saya pernah mengatakan kalau ada tawuran pelajar, di antara yang kita lihat makanannya juga gitu. Ya, makanannya juga. Di antaranya selain faktor-faktor lain. Mungkin ada makanan yang masuk ke dalam anak tersebut. Ya, mungkin dulu ketika lahir ya lupa ibunya ngasih ASI ya. Dikasih susu kuda liar misalnya,
Di sekolah teh mamawa iya ya sekolah. Mamawa buku, mamawa pensil, mamawa pulpen atau mamawa laptop dia. Mamawa naon takirnya, mamawa rantainya. Aduh. Mas sekarang udah ini ya. Bapak Rasulullah, jadi itu makanan. Jadi makanan itu punya pengaruh. Maka dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 itu Allah nyuruh Rasulnya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa malu sholihah. Ini ya mimma ta'maluna ali. Jadi aku mengetahui apa yang kau kerjakan, yang kau cari, yang kau usahakan, yang kau ikhtiari. Itu yang ketiga, ya kenapa Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk mengkonsumsi atau yang halal, atau untuk mencari pencarian yang halal. Karena makanan itu akan punya pengaruh pada perilaku, pada perbuatan. Kemudian yang keempat, rahimakumullah, salah satu sebab diterimanya ibadah kita oleh Allah dan amal soleh kita karena kehalalan dan ketoiban sebuah makanan atau pencarian kita cari. Jadi kalau makanannya halal, pencariannya juga itu halal, maka ibadah akan diterima oleh Allah. Doa akan cepat direspon, ya. Ibadah pun akan diterima. Karena kalau tidak, maka itu akan menghambat, ya, menghambat ibadah kita, menghambat doa kita. Gitu. Kayak kan ada sebuah ungkapan dalam hadis itu, bagaimana akan diterima doamu oleh Allah? Makanan yang kau makan haram, pakai yang kau pakai juga, itu akan ya apa? Akan menjadi barier kali ya, menjadi penghalang doa kita kepada Allah. Maka untuk itu agar cepat doa kita itu direspon oleh Allah, agar cepat juga ibadah kita diterima, maka itu faktor makanan penting. Faktor mata pencaharian penting yang halalan thayyibalah. Kenapa? Karena Rasul mengatakan ya ayuhanas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gitu. Wahai manusia, Allah itu maha baik, ya, maha bersih Allah. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik, kecuali yang bersih. Jadi Allah itu maha baik, Allah maha bersih, maha suci. Allah nggak menerima kecuali yang baik-baik. Maka untuk itu, ya mari kita makan yang baik-baik, yang halal dan yang baik. Ya, juga kita cari pencaharian dengan halalan, thayyibah, dan tidak berbuat yang apa tadi, yang haram. Karena itu akan bertentangan dengan apa tadi, dengan prinsip syariah ya, bahwa salah satu muamalah itu adalah apa tadi, berpedoman kepada halal dan haram. Kemudian yang kelima, sekalian, kalau makanannya itu halal, juga pencarian juga halal, maka itu akan menyehatkan lahir dan batin lah. Hatinya sehat, pikirannya sehat, fisik juga sehat. Ya, Bapak, semuanya sehat. Semuanya sehat, insya Allah ya. Itu salah satu faktor lah. Kalau sakit kan fisik bisa aja karena begadang juga bisa ya. Lima peting tersare-sare ya bisa jangkring. Ya. 2 poe teu daang teu inum. Tapi juga salah satu ya faktor yang menyebabkan juga sakitnya hati, sakitnya jiwa, ya, atau juga fisik itu karena makan. Bisa saja kan makanan itu karena tidak halal, karena tidak thayyib, tidak berlebihan. Ketiga ya, untuk mengkonsumsi makanannya halalan, thayyiban, gori isrof. Nanti lihat dalam surah Al-A'raf ya, ayat 33 Pak ya, 31 ya, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi untuk makan itu ada 3 tuh Pak yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama halal. Kalau halal itu otoritas Allah itu. Untuk halal itu adalah otoritas siapa? Allah yang menentukan ini halal, ini haram. Tidak boleh ada intervensi manusia. Misalkan Allah bilang babi haram, cek manusia halal, nggak boleh. Kalau itu ijma ulama misalkan babi halal, nggak boleh. Karena yang punya otoritas mutlak menentukan ini haram, ini halal siapa? Nggak boleh dirubah oleh manusia.
kecuali dalam keadaan darurat tadi kan. Famaniturro, gue robagin, wala adin, fala itsma alaih. Jadi kalau makanan itu haram dalam keadaan terpaksa, itu boleh dikonsumsi. Bukan halal, tapi boleh. Tidak merubah hukumnya, ya halal tetap haram, tapi boleh karena ada darurat. Makanya ada kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Setiap yang darurat itu membolehkan yang haram. Contoh Bapak misalkan lagi hiking ke Gunung Salak, ya, tersesat 7 peti, perbekalan habis, wah udah lemah lunglai. Wah, kalau nggak makan akan menghilangkan jiwa. Makannya udah nggak ada, ya. Tiba-tiba lewat babi gitu. Babi lewat, boleh nggak dimakan tuh? Boleh, darurat. Ayam teu aya, bebek teu aya, halal teu aya lah, sudah teu aya. Atau orai ya gitu kan, orai atau apa gitu, itu makanan juga. Nah itu darurat. Famaniturro apa? Famaniturro. Coba lihat ayatnya kan dalam surah Al-Baqarah 173 tadi kan, ya kan.